Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya Narsila Apsino. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya mewawancarai 3 kepala sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Alhamdulillah. Oke, saya calon guru penggerak dari Angkatan 8. Kebetulan hari ini kami mendapat tugas dari LMS, yaitu mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang ada di Kabupaten Talaga Biru, dan salah satunya adalah kepala sekolah di mana tempat saya mengajar. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Dalam tentang pengambilan keputusan dalam menyangkut etika, kita harus mengutamakan hati nurani supaya kita tahu persis apa yang benar dan yang salah. Karena dengan hati nurani kita dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan setiap teman-teman, setiap rekan-rekan yang ada dalam satu lingkungan. Kemudian pertanyaan yang berikut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Yang pertama yang harus kita lihat dalam pengambilan keputusan, yakni kita memperhatikan mana yang terbaik, lalu mana yang memberikan modal pada kita semua, pada peserta musyawarah itu. Iya, berarti yang dipilih mana yang terbaik ya. Oke, yang berikut, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang selama ini Bapak lakukan itu langkah-langkahnya seperti apa dalam setiap pengambilan keputusan? Dalam setiap mengambil keputusan, saya melihat dari semua teman-teman yang ada dalam lingkungan saya, apa yang menjadi permasalahan dan apa yang solusi yang akan kita lakukan dalam mengambil keputusan, apakah itu mengundang hal yang baik atau dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua yang dalam sekolah itu. Jadi yang dilihat dampaknya, apakah dampaknya baik atau dampaknya tidak baik untuk yang ada di lingkungan sekolah ya, Pak. Kemudian yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Bapak anggap yang hal-hal apa yang efektif yang selama ini Bapak? Dalam mengambil satu keputusan, kita harus mempelajari resiko dan kewalahan daripada yang harus kita putuskan. Karena kalau tidak gampang kita mengambil keputusan kalau dalam kesempatan, kalau kita tidak mengetahui apa hal nanti yang akan terjadi saat kita ambil keputusan. Kemudian pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu biasanya sikap dan tindakan seseorang yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengurus pikiran untuk menyatukan teman-teman sekalian atau rekan pikiran kerja yang berbeda itu yang susah. Oke, yang berikut, adakah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung selesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bagaimana bentuk prosedurnya? Misalnya ada sebuah kasus, kemudian apakah Bapak langsung selesaikan di saat itu atau nanti menunggu jadwal atau bagaimana? Selesaikan tugasnya, apabila bisa selesaikan hari juga. Kalau yang belum, masih kita jadwalkan penyelesaiannya.
Oh iya, berarti kondisional. Oke, yang berikut pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pengalaman dari semua kasus-kasus yang ada. Dalam mengambil keputusan, yang paling kita utamakan hati nurani dan kebersamaan dalam satu kesatuan. Oke, terima kasih Pak. Dari wawancara tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu harus disesuaikan dulu apa masalahnya, kemudian kita cari solusi yang terbaik agar tidak merugikan pihak yang satu atau dengan yang lain. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Allah Akbar. Apakah saya tidak mengganggu waktunya Ustaz? Alhamdulillah Ustazah, maksudnya kedatangan saya salah satu ide yang baik dan tidak mengganggu berkaitan dengan hal yang penting yang Ustazah lakukan berdasarkan salat ini akan ditutup. Terima kasih Ustaz. Saya akan mewawancarai Ustaz. Ada beberapa hal, kebetulan saya CGP Angkatan 8 karena kami mendapat tugas dari LMS yaitu mewawancarai minimal 2 sampai 3 kepala sekolah, dan kebetulan Ustadz sebagai salah satu kepala sekolah, maka saya meminta izin waktunya Ustadz untuk bisa saya wawancarai. Masya Allah. Sebelumnya saya menyampaikan selamat kepada Ustazah dari sekian banyak dia yang mendapat CGP. Saya katakan Ustazah lulus menjadi dan ini salah satu prestasi yang cukup luar biasa yang kita semua bisa mendapatkan. Dan alhamdulillah berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan Ustazah, saya siap untuk dikabit atas apa yang kami pertanyakan. Oke, terima kasih waktunya Ustaz. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih saja. Kalau mendengarkan pertanyaan bagaimana saya sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Memang dua kalimat ini kedua-duanya memiliki dilema yang cukup berat bagaimana kemudian mengambil sebuah keputusan. Kalau langkah-langkah saya untuk mengidentifikasi kasus, yang pertama mengumpulkan fakta-fakta kasus itu. Yang kedua, ketika setelah dikumpulkan fakta, kemudian dilakukan analisis dari setiap persoalan. Setelah dianalisa, maka itu akan menentukan bagaimana cara kami mengambil sebuah keputusan agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain. Oh iya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terkait dengan pertanyaan yang kedua ini, Ustazah Narsi, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama kebajikan. Tentu ini pengambilan sebuah keputusan yang tidak semudah mengkedipkan mata atau memberikan tangan. Yang pertama kami tentu adalah mengundang seluruh pihak-pihak yang terkait. Setelah itu kami mendengarkan pandangan mereka terhadap kasus yang ditemui, kemudian diputuskan bersama langkah apa yang akan ditempuh untuk mengambil sebuah keputusan sehingga kedua-duanya mengandung nilai kebajikan. Di sisi lain mengambil sebuah keputusan tidak merugikan orang yang bersangkutan, di sisi lain ada rasa keadilan yang dihadapi oleh orang yang mendapatkan kasus. Kemudian yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa
Ustadz lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur seperti misalnya langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang bisa Dilakukan untuk mengatasi dilema ini, dilema atau bujukan moral. Biasanya Kalau saya barangkali ini ada kaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Ya, ada kaitan erat Dengan pertanyaan nomor satu. Iya, pertanyaan nomor 2. Yang pertama tadi yang kami katakan akan dilakukan uji daripada penemuan kasus tersebut, kemudian mulai dari analisis akan diuji bersama. Iya. Yang ketiga adalah kesimpulannya seperti apa. Langkah keempat adalah mengambil keputusan bersama berdasarkan pandangan lebih dari 50%. Oh, iya. Tidak merugikan Iya, orang. tidak merugikan. Iya. Artinya namanya dilema kan. Iya. Dilema etika ini memang dilema etika atau rujukan moral ini kedua-duanya punya dampak positif ada dampak negatif. Iya. Harus kami sebagai kepala sekolah mengedepankan sikap bijak Oh iya. sehingga tidak terjadi sesuatu yang merugikan bangsa. Yang berikut Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa yang selama ini Anda pernah ambil yang efektif dalam pengambilan keputusan? Pengalaman kami selama kalau menangani persoalan atau kasus-kasus yang lain yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, salah satu contoh adalah ketika siswa terlambat. Ketika siswa terlambat, langkah yang kami tempuh tidak langsung memberikan sanksi pada siswa tersebut. Yang kedua, siswa tersebut diundang, kemudian diwawancari apa yang menyebabkan Anda terlambat. Ketiga adalah memberikan peringatan kepada anak tersebut kalau kemudian kasus sudah berulang kali dan alasan-alasan yang sudah disampaikan sudah tidak relevan lagi dengan masalahnya, maka kembalikan sebagai pihak sekolah melakukan surat peringatan kepada siswa dan mengundang orang tua langsung. Tetapi pada saat siswa punya alasan yang logis, yang rasional, maka kan sebagai pihak sekolah harus bijak menerapkan sanksi. Yang pertama yang kami laksanakan memberikan kesempatan untuk tidak diulangi lagi sebagai pembelajaran pada siswa. Kalau kemudian terjadi lagi, berarti sudah ada sesuatu yang sudah berlebihan. Iya, yang sudah tidak sesuai. Oke, yang berikut, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu, tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan yang bentuk prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Misalnya Ustadz ada sebuah kasus, kemudian apakah Ustadz langsung selesaikan saat itu atau nanti sesuai dengan prosedur? Kalau saya melihat kalau jika memiliki Jadwal atau memiliki sebuah tata kelola atau jadwal sebuah penyelesaian. Kalau saya ketika mendengarkan kasusnya itu sudah urgent, kami langsung mengundang yang bersangkutan untuk diminta keterangan untuk menggali informasi sampai kenapa terjadi persoalan. Setelah itu kami tidak lanjut dengan mengundang kembali untuk dibuat jadwal. Yang kami buat jadwal adalah menghadirkan orang tua siswa tersebut atau pihak-pihak tertentu dalam hal guru kelas atau dari kesiswaan dan pihak yang lain yang berkaitan dengan mengumpulkan fakta-fakta dulu. Mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, diuji kebenaran daripada kasus tersebut. Dan disitulah kami memutuskan bahwa kasus ini sanksi seperti apa dilihat dari keputusan bersama. Oke, yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau faktor apa yang sering membantu? Selama ini kalau kami mengalami sebuah kasus yang memudahkan kami adalah ada konfirmasi. Yang kedua adalah orang tua juga
koordinasinya langsung kepada kami, tidak Masih langsung ada kerjasama langsung dengan orang tidak tua. langsung menyebar luas ke seperti di media sosial. Semuanya yang sangat menggunakan agama dikonfirmasi atas kebenaran kasus ini apakah benar. Setelah itu orang tua tersebut ketika masalahnya berkaitan dengan siswa diundang orang tua tersebut, atau juga masalah yang sama berkaitan dengan salah satu guru dan sebagainya, maka kami kemudian mengundang guru dan siswa orang tua tersebut untuk duduk bersama mencari satu solusi bersama sehingga tidak merugikan yang bersangkutan, dan ke depan ada efek jerah dan mereka sudah berhati-hati untuk tidak mengulangi kasus-kasus yang sudah terjadi. Oh, ya, bagus sekali ya, karena harus memang dalam sebuah instansi itu pertama sekolah harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, karena merubah karakter anak itu memang harus kerjasama dengan orang tua siswa. Karena di sekolah itu adalah ada 3 elemen penting yang harus bermitra. Yang pertama lingkungan masyarakat, kedua lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah. Kalau ketiga elemen ini berjalan sesuai harapan, saya kan percaya apapun persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah semuanya akan teratasi dengan baik apabila saling koordinasi dan komunikasi. Dari situlah solusi yang terbaik. Barangkali setiap satuan pendidikan hal yang tidak mungkin pasti ada sebuah masalah yang akan terjadi. Tinggal bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah problem, kemudian solusinya seperti apa. Ini kemudian harus ada keterkaitan dari 3 elemen. Kemudian kalau bagaimana misalnya masalahnya sudah sangat parah, misalnya, kan harapan dengan di sisi lain ada rasa kasihan, kan sebagai pihak sekolah, kasihan anak ini punya potensi tapi kan asbabnya hanya seperti ini, ternyata jadi masalah besar untuk orang tua lain. Kami menempuhnya tidak langsung ke pihak hukum, masih akan disoalkan ke keluargaan. Kami akan datangi secara fisik orang tua. Tetap akan kami berupaya sampai kasus ini tidak sampai masuk di proses hukum. Masih ada negosiasi yang kami terus lakukan. Sehingga kemudian karena setiap manusia itu pasti ada waktunya mereka ketika mereka marah pada saat itu ada waktu mereka akan menyesali mereka. Itu yang kami lakukan. Oke, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di dalam etika? Pembelajaran yang saya sesuai pengalaman saya sedang menangani sebuah kasus, pembelajaran penting yang saya dapat adalah menjadi orang yang bijak melihat masalah. Tidak serta-merta memberikan sanksi kepada seseorang meskipun secara fakta, secara logika sudah nyata salah, tapi ternyata di balik semua itu ada unsur yang mempengaruhi sampai kenapa persoalan. Sehingga ini yang menjadi sikap bijak kami untuk menelusuri lebih dalam lagi, sehingga tidak sembarang untuk mengambil sebuah keputusan yang lagi-lagi ujung-ujungnya tidak merugikan orang lain. Kalaupun merugikan orang lain, secara manusiawi mereka akan sadar, tapi paling tidak merugi secara totalitas, sehingga memerlukan pihak yang melakukan suatu kesalahan. Dan itu diberlakukan pada siswa, kepada guru juga demikian, bahkan kepada bawahan kami yang ada di lingkungan sekolah. Begitu juga dengan mitra sekolah, terutama orang tua dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Dari sini saya banyak belajar dari Ustadz bahwa setiap mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan banyak hal. Terutama kalau di sekolah itu harus kita libatkan orang tua siswa dan masyarakat. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga SDIT ini masih tetap jadi favorit oleh orang tua siswa. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf bahwa dua-duanya, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan 8 mendapat tugas dari LMS untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang ada di sekitar. Jadi kebetulan
Jadi mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan kepada saya mengenai pengambilan keputusan, kebijakan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Langsung saja pertanyaan yang pertama, di sekolah itu biasanya ada kasus-kasus tentang dilema etika. Jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mendaftar saya sebagai bagian daripada perjuangan saudara dalam menyelesaikan kegiatan guru gerak ya. Sebenarnya dilema etika itu berbicara tentang berbicara tentang masalah etika. Ya, kalau saya dilema etika itu yang saya tahu pastinya ini fokus ke suatu permasalahan yang benar dan tidak. Nah ini memang kalau bicara tentang mengidentifikasi itu, ketika dalam perjalanan saya sebagai kepala sekolah itu setiap hari namanya menulis, namanya masih belajar. Dan ketika ada masa-masa seperti itu, misalnya bisa kita ketika ada permasalahan-permasalahan yang muncul dari guru-guru yang memang yang harus saya mengambil satu keputusan sendiri. Padahal dalam permasalahan dilema itu adalah kedua-duanya benar. Satu yang benar seperti ini. Kalau kita harus ini yang bicara tentang dilema itu ada satu cerita seperti ini. Ketika ada orang yang meminta bantuan dia bilang, Pak, saya bersembunyi di satu kejar bisa bantu saya. Kalian bersembunyi di rumah saya. Nah ini jadi dilema. Nah ini seperti dilema etika. Saya mau sampaikan jadi salah, mau sembunyikan juga jadi salah. Nah ini salah ini sama dengan benar-benar. Jadi saya dikatakan untuk berbohong dibenarkan dan saya menyampaikan juga ini. Nah ini yang sama seperti itu. Nah makanya saya mengidentifikasi hal seperti ini. Nah itu bisa dari hasil Kebetulan pertanyaan yang nomor 2 juga sudah terjawab tadi dengan contoh. Kemudian yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau langkah-langkah yang saya lakukan, pertama itu saya mengidentifikasi dulu masalahnya. Ketika masalahnya saya sudah tahu, baru saya usahakan dulu. Jadi kita bicarakan bersama, kita mencari mengambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Maka saya harus mempertimbangkan hal apa yang mempengaruhi sehingga muncul problem itu, dilema itu. Makanya kalau tidak saya misalkan ada dua sisi atau dua pihak atau dua kelompok yang berhubungan dengan dilema itu, saya harus paling tidak saya harus dialog dengan kelompok tersebut. Nah, maka dari itu saya akan menggali akan masalah. Di situ saya akan mencari langkah-langkah pemecahannya seperti yang disampaikan tadi. Jadi seperti langkah-langkah saya tadi kita identifikasi. Kedua, langkah saya mungkin saya akan dialog dan ketika saya sudah mendapatkan hasilnya bisa saya memutuskan, pada akhirnya saya akan memutuskan. Berarti sudah dijawab juga pertanyaan saja kan. Kemudian yang berikut, apakah dalam menyelesaikan suatu masalah Bapak memiliki jadwal tertentu atau bisa diselesaikan pada saat itu? Nah, kalau masalah dilema etika itu tidak bisa dijadwalkan karena itu kan situasional. Ketika masalah itu muncul bukan diagendakan. Kalau memang sesuatu yang diagendakan maka kita akan jadwalkan.
tapi kan ini tidak bisa diabaikan karena ya kalau masalah itu akan muncul tiba-tiba dan kita harus mengambil keputusan tidak harus dijadwalkan jadi itu istilahnya situasional ketika ada masalah maka kita harus tangkap pada saat itu dan ada langkah-langkah yang harus disampaikan seperti itu. Ya, tidak perlu harus menjadwalkan. Kalau menjadwalkan itu sebenarnya kita mencari masalah dulu, baru masalah baru kita pecahkan. Nah, itu bukan masalah yang timbul apa namanya itu sama dengan masalah yang timbul yang timbul dicari atau diadakan sendiri. Masalah itu kan tidak diadakan, tapi akan muncul sendiri. Itu namanya sebut institusional. Ya, selesaikan waktunya. Ya, bisa saja saat itu, bisa saja ada saya memberi dengan waktu untuk mempelajari masalahnya. Nah, jadi tidak harus dijadwalkan, tapi memang dia situasional. Kalau misalkan masalah itu bisa dipisahkan saat itu, maka dipisahkan saat itu. Kalau itu harus ada apa namanya, yang punya tabungan, yang punya melalui prosedur, maka saya harus melaksanakan yang punya tabungan di BSC. Segera monitor hal juga. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk menyelesaikan permasalahan kasus-kasus di DPR terkait? Kalau bicara tentang seseorang ini, saya pikir semua bagi saya bekerja di satu instansi itu saya tidak bekerja sendiri. Saya bekerja dengan tim. Maka saya dulu ada saya tidak harus tapi ada hal-hal yang harus saya putuskan sendiri. Tapi ada yang hal-hal yang memang saya harus apa namanya dialogkan ya diskusikan dengan teman-teman agar supaya apa yang saya putuskan itu benar-benar memang mencapai keadilan yang sesungguhnya. Jangan sampai saya mengambil keputusan tanpa saya berkoordinasi dengan teman-teman itu menurut saya salah. Makanya saya perlu paling tidak ada 1-2 orang yang saya percaya untuk saya berdiskusi. Dan saya berdiskusi bukan hanya dalam apa namanya lingkup sekolah, tapi saya biasanya melalui teman-teman melalui WA ya dialog dalam diskusi WA dengan teman-teman MKKS atau teman-teman yang lain. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman setiap dalam pengambilan keputusan di DPR 3? Nah ini kembali kalau bicara tentang hal yang saya petik ini sebenarnya pembelajaran untuk kita semua. Saya senang ketika ada masalah itu maka itu sebenarnya pembelajaran kita untuk bagaimana selalu untuk bagaimana untuk memecahkan suatu masalah. Dan saya orangnya memang suka sekali namanya suka tanya suka masalah tapi bukan suka masalah. Tapi menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ada hal misalkan di kelompok lain di kudu lain menemukan masalah ini maka saya ikut nyembuhin masalah bukan untuk tapi saya untuk bagaimana membantu untuk mencari solusinya dari pemecahan masalah. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali hal yang saya belajar dari Bapak terutama dalam pengambilan keputusan agar masalah tersebut tidak merugikan antara solusinya tidak merugikan antara satu pihak. Pastinya seperti itu. Jadi mengucap pengambilan keputusan itu harus benar-benar tidak merugikan pihak lain jangan karena ada tendensi lain kita harus mengedepankan ego itu yang Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.